Halo Sobat SC dan Sobat Leaders. Kita sampai di bagian ketiga dari video yang membahas mengenai level-level, tingkatan-tingkatan daripada kepemimpinan. Ya, kita sudah berbicara di 2 video sebelumnya mengenai tahap 1, 2, dan tahap 3 dari 5 tahap kepemimpinan menurut John Maxwell. Ya, kita ingat, kita bicara mengenai pemimpin level 1 ya, yang berbicara mengenai position, di mana orang mengikuti kita karena mereka harus, karena ada jabatan, karena ada hak, ada authority yang kita miliki. Ya, kita bicara mengenai level kedua, yaitu permission, di mana orang lama-lama menjadi suka dengan kita, di mana orang-orang lama-lama memiliki hubungan yang baik dengan kita, dan mereka lalu mengikuti kita dan mengikuti arahan kita karena mereka mau. Kita bicara kemarin mengenai yang ketiga, itu di level production. Bagi seorang pemimpin, tim kita sudah memberikan hasil kepada perusahaan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang menghargai apa yang sudah kita lakukan untuk perusahaan kita, sehingga tim kita menjadi solid karena mereka melihat dan merasakan sendiri apa yang bisa dicapai dengan kepemimpinan kita, dan orang-orang luar mulai melihat kepada tim kita dan sudah mulai berkata-kata betapa hebatnya, betapa inginnya mereka juga bekerja di tim yang sama dengan kita. Yaitu adalah 3 level pertama. Dan pemimpin yang sudah berada di level-level tersebut sebenarnya sudah harus kita acungi jempol, karena mereka sudah mendapatkannya berdasarkan pekerjaan dan kinerja yang mereka tunjukkan kepada perusahaan. Tetapi menjadi seorang pemimpin yang hebat, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, ternyata tidak berhenti sampai di sana. Ya, ada tahapan-tahapan selanjutnya yang masih bisa dikerjakan, yang masih bisa diusahakan untuk seorang pemimpin mengembangkan diri dan mengembangkan tim dan akhirnya mengembangkan perusahaannya. Apa itu? Ini adalah level keempat daripada 5 tahapan kepemimpinan, yaitu people, khususnya adalah people development. Kita bukan bicara lagi mengenai mereka harus mengikuti kita. Kita bukan lagi bicara karena mereka mau, ingin, asik kalau ikut dengan pemimpin yang seperti ini. Ya. Dan mereka juga sudah bukan bicara lagi mengenai pencapaian. Kalau mengikuti pemimpin yang ini akan menjadi luar biasa. Pencapaian nanti akan pengaruh ke komisi. Pencapaian nanti akan berpengaruh kepada peningkatan jabatan, peningkatan kenaikan gaji. Itu bagus. Dan itu luar biasa. Tetapi di tahap ini, orang akan melihat kepada pemimpin, dan orang akan mengikuti pemimpin itu karena apa yang sudah dan apa yang masih akan bisa terjadi dengan diri mereka ketika mereka mengikuti pemimpin tersebut. Fokus. Kita awalnya mulai dari membangun hubungan, lalu ke angka dan kinerja dan production. Lalu kemudian kita harus mengarahkan fokus kita kepada apa? Mengembangkan orang. Kita kenali apa nilai-nilai positif yang ada di dalam diri kita, apa yang membuat kita bisa mendapatkan promosi itu, lalu copy, lalu tularkan, lalu berikan hal yang sama kepada tim. Ya. Duplikasi. Ya, pemimpin pada tahap ini melakukan duplikasi dan menumbuhkan pengaruh untuk mengembangkan tim. Member menjadi seorang pemimpin yang baru. Ya, yang menjadi fokus lalu adalah tim harus berkembang. Bagaimana caranya? Tim member harus bisa menjadi new leader. Ketika new leader dihasilkan, dan new leader berikutnya dihasilkan, dan new leader berikutnya dihasilkan, dan semua new leader ini, ya, lalu mengembangkan kualitas seperti leader sebelumnya, yaitu memiliki hubungan yang baik dengan tim
dan bisa mencapai production number yang tinggi, target achieve, maka seluruh organisasi, seluruh perusahaan naik ke level yang lebih tinggi. Ya. Ingat, di level ini pemimpin melakukan pemindahan fokus. Ya. Production, angka, kinerja tetap penting, tapi kita harus memberikan hasil yang lebih baik lagi, ya, dengan berfokus pada bagaimana orang-orang ini berkembang, bagaimana kapasitas setiap anggota tim berkembang. Hanya dengan itu, ya kita bisa mencapai yang lebih besar, yang lebih tinggi, dan mengerjakan hal-hal proyek-proyek dalam skala yang berbeda dengan yang kita lakukan sekarang. Hanya dengan cara itu, hanya dengan menumbuhkan orang. Bukan dengan terus-menerus menambah anggota tim, bukan. Tapi dengan terus-menerus mengembangkan anggota tim yang sudah ada. Dan semakin besar tanggung jawab yang bisa dikerjakan oleh tim member daripada kita, semakin banyak juga kesempatan kita lalu untuk berpikir dan mengerjakan hal-hal yang lebih besar daripada pekerjaan sehari-hari. Nah, untuk itu, ya kita harus mengatasi dulu pertama apa? Kita harus mengatasi terlebih dahulu ego daripada diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai kita merasa insecure, merasa terancam ketika kita melihat ada prospek great leadership di dalam tim member yang kita latih itu. Itu harus diatasi. Dan yang kedua adalah kita harus komit mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan seseorang, itu bukan satu kegiatan yang bisa diselesaikan dalam 1 minggu atau 1 bulan. Itu adalah satu proses. Jadi video pertama di awal kita sudah sepakati bahwa kepemimpinan itu adalah satu proses, satu journey. Mengembangkan orang adalah bagian dari proses itu. Dan proses mengembangkan orang ini juga adalah satu proses yang sifatnya long term. Satu proses yang sifatnya jangka panjang, dan kita harus komit sampai tugas kita terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana melakukannya, bagaimana mengerjakannya dengan tepat, ya, bagaimana melakukannya agar hal ini lebih sedikit coba-cobanya dan lebih banyak berhasilnya, selalu mulai dengan menempatkan the right people at the right place at the right time. Ya, yakin kita mengerti bahwa menempatkan orang itu harus di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, setelah melakukan penempatan yang tepat seperti itu, berikan contoh. Bukan contoh bagaimana melakukan pekerjaan, bukan. Karena setelah seiring perkembangan zaman, ya mungkin tim member kita mengerjakan hal-hal lebih baik dari yang kita bisa. Mungkin. Dan itu tidak masalah. Tapi contohkan kepada mereka apa? Contohkan kepada mereka perilaku kepemimpinan yang Anda harapkan dari mereka. Artinya apa? Sekali lagi artinya kita harus melakukan kepada orang lain apa yang kita harap orang lain lakukan kepada kita. Hanya dalam kali ini diperluas, kita mencontohkan, kita menunjukkan dengan diri dan perbuatan kita apa yang harus mereka lakukan, yang kita ingin mereka lakukan sebagai seorang pemimpin, sekali lagi dengan contoh yang nyata, yaitu diri kita sendiri. Tetap di dalamnya nanti akan terlibat apa? Melibatkan bagaimana mereka bisa tetap memotivasi diri untuk hidup dengan baik dan memiliki kinerja yang baik. Ingat, kita membangun di atas level production. Karena itu kinerja dan angka itu tetap harus
jaga dengan baik, baru kemudian kita bisa masuk ke tahapan ini. Ya kalau kita masih struggle juga dengan angka, yaitu menjadi PR kita untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jadi, di tahap ini kita bisa mulai mengatakan bahwa seorang pemimpin, seorang leader, apalagi seorang pemimpin yang hebat, ujung-ujungnya ya akan dinilai dari seberapa banyak pemimpin berkualitas yang dia hasilkan di bawah kepemimpinannya. Satu kata kunci tambahan di level ini adalah bahwa kepemimpinan bisa menular, perilaku bisa diteruskan, itu kalau ada yang namanya budaya atau culture. Karena itu ingat, sedari level 1 pun, kita sudah mulai harus memiliki nilai-nilai dan culture, itu sudah harus mulai diterapkan. Sehingga kepemimpinan kita setidaknya akan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang konsisten memiliki nilai dan budaya yang sama dengan kita. Nah itu adalah level 4 atau level reproduction yang menurut John Maxwell. Nah barulah kita sampai sekarang di level tertinggi, ya level kelima. Seorang pemimpin bisa saat ini berada di level 4. Lalu karena kepemimpinan adalah satu perjalanan, bisakah turun ke level ketiga? Bisakah jalan terjadi perubahan sehingga terjadi kesulitan duplikasi kepemimpinan? Bisa. Itu harus diatasi. Ya, tetapi kalau sudah mengatasinya, ya, bersiap-siap untuk masuk ke level kelima, level tertinggi dari kepemimpinan. Itulah yang kita sebut dengan the pinnacle, di mana orang, di mana tim, di mana followers mengikuti kita. Bukan karena mereka harus, bukan karena kita asyik, bukan karena pencapaian, bukan karena apa yang bisa kita jadikan dari mereka, bukan. Tapi di level tertinggi ini, ya, orang mengikuti kita karena siapa diri kita, dan orang mengikuti kita karena mereka percaya dengan nilai-nilai yang kita pegang. Inilah level tertinggi, ya, yang mungkin hanya dicapai oleh 1-2% dari seluruh pemimpin-pemimpin yang ada. John Maxwell sendiri berpendapat bahwa tidak banyak orang yang bisa mencapai level ini, ya. Dan pemimpin di level 5 ini, pengikut-pengikutnya, ya, itu akan terus dikembangkan sampai menjadi pemimpin-pemimpin yang level 4. Sehingga di tahap ini, pemimpin ini sudah memimpin pemimpin-pemimpin lain yang hebat. Ya, saya mungkin agar lebih mudah diikuti ya. Di level 4, kita sudah melatih orang menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, tetapi kalau kita melatih orang menjadi pemimpin-pemimpin, mereka juga mulai dari level 1. Kan? Nah, ketika kita melatih mereka, ya sehingga mereka lalu sudah menjadi sama dengan kita, sudah ada di level 3, lalu sudah ada di level 4, maka di tahap itu, kita baru ada kesempatan untuk bisa menjadi pemimpin di level 5 atau pinnacle, di mana semua itu berbicara mengenai respect atau rasa hormat. Pemimpin di level ini, ya, yaitu pemimpin yang memiliki banyak pemimpin-pemimpin hebat di bawahnya, itu adalah pemimpin yang memiliki influence, memiliki pengaruh, memiliki jangkauan yang luas. Orang-orang, baik anggota tim kita maupun dari luar, akan mulai mencari kita untuk meminta nasihat, akan mulai mencari kita untuk meminta petunjuk. Itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk lalu kita bisa meneruskan nilai-nilai yang kita percaya dan bisa meneruskan budaya yang kita bangun di dalam tim kita. Sehingga semakin lama, semakin luas,
Semakin lama, apa yang kita lakukan, apa yang kita percayai, juga dilakukan dan dipercayai oleh lebih banyak orang lagi. Di level pinnacle ini, ya, dengan banyaknya pemimpin-pemimpin hebat di bawahnya, kita menciptakan apa yang disebut, apa yang dinamakan sebagai satu legacy di dalam organisasi. Nah, itu tidak akan mudah hilang. Walaupun kita sudah tidak berada lagi di sana, walaupun mungkin nama kita juga sudah tidak ada lagi dan tidak disebut-sebut lagi, tapi apa yang kita kerjakan, itu masih stay di sana, dan masih dipercaya orang-orang, dan masih dilakukan oleh orang-orang. Ya, untuk sampai di tahap ini tentu tidak mudah, ya, dan setelah sampai di tahap ini pun, kita harus ingat bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Kita tidak boleh berhenti mengembangkan diri. Kita tidak boleh merasa cukup atau merasa jumawa atau sombong. Sampai di level ini justru kita harus merasa semakin banyak yang bisa kita pelajari dan semakin banyak yang bisa kita bagikan kepada anggota tim kita. Beberapa hal dengan begitu luasnya pengaruh daripada seseorang pemimpin kalau sudah ada di level ini, maka sangat perlu bagi seorang leader di level 5 atau di level 4 itu untuk memiliki apa yang disebut sebagai inner circle. Orang-orang tertentu, orang-orang terdekat, orang-orang terakrab yang tahu, yang terbuka, ya, dan yang terus mengingatkan apa yang menjadi tanggung jawab daripada pemimpin-pemimpin hebat itu. Karena sekali lagi, sangat mudah bagi seorang pemimpin hebat itu untuk terbuai oleh ego dan terbuai oleh jabatan yang dia pegang. Satu hal lagi, kalau kita menjadi seorang pinnacle leader di sebuah organisasi, ini yang paling penting. Yang akan membedakan seorang di posisi pinnacle dengan di posisi-posisi sebelumnya adalah bahwa ketika kita sudah sampai di pinnacle, kita akan tahu, kita akan sadar, dan kita akan aktif melakukan bahwa apa? Bahwa kita tidak akan selamanya berada di sana. Bahwa kita perlu digantikan. Bukan kita akan, bukan. Tapi bahwa kita harus digantikan oleh pinnacle leader level selanjutnya yang lebih hebat, yang bisa membawa legacy yang lebih besar, yang bisa menjalankan pengaruh yang lebih luas. Itulah yang nanti akan membedakan kerendahan hati dan keterbukaan pikiran, seperti itulah yang akan membedakan seorang pinnacle leader daripada seorang leader yang lainnya. Jadi untuk boleh memberikan satu ringkasan mengenai apa yang kita bahas dalam 3 video terakhir ini, kepemimpinan adalah tentang proses, tentang perjalanan. Dan bicara mengenai proses berarti bicara mengenai pertumbuhan. Harus ada pertumbuhan, baik di dalam diri kita sebagai seorang leader, maupun di dalam diri follower atau anggota tim yang kita pimpin. Dan bicara mengenai journey atau perjalanan, berarti bicara mengenai tidak berada di tempat yang sama. Tapi semakin lama semakin mendekat kepada mimpi daripada masing-masing, baik leader maupun anggota timnya. Tapi yang menarik adalah bahwa perjalanan ini pun adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Karena itu, pastikan kita menjalaninya dengan orang-orang yang tepat, dengan mindset yang tepat, dengan tujuan yang tepat. Ya begitulah Sobat SC dan Sobat Leaders, 5 tahapan kepemimpinan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita kejar. Dimanapun posisi kita saat ini, kita jujur pada diri kita evaluasi diri kita tentukan posisi kita, dan kita belajar bagaimana meningkatkannya. Kalau kita masih terfokus pada jabatan, ayo mulai peduli pada orang. Kalau kita masih terfokus pada suasana
di kantor yang enak dengan tim kita, ayo kita fokus pada produksi. Kalau kita masih fokus pada produksi, ayo kita sudah mulai memikirkan mengenai suksesi atau reproduksinya. Ya, itulah yang akan membawa kita selangkah demi selangkah menjadi pemimpin yang semakin lama semakin hebat. Baik, Sobat TC, itulah yang bisa kita ceritakan bersama-sama di video-video, di 3 bagian video ini. Jangan lupa saksikan video yang pertama dan video yang kedua jikalau Sobat TC belum menyaksikannya. Saya percaya ini akan menjadi satu modal, satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Jadilah pemimpin yang terbaik. Jadilah pemimpin yang ada di level pinnacle. Track Pro. Grow with us today.